Shalom semuanya, selamat datang dalam keluarga Allah. Di ibadah hari ini, Royal Rock yang Adult. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena Allah telah memberikan anugerah bagi setiap kita orang percaya dengan menyatakan kasih dan setianya untuk setiap kita. So mari kita buka hati pada ibadah hari ini. Karena sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 4-5 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita semua adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Dan ini adalah berkat terbesar yang dilimpahkan untuk orang percaya oleh kasih karunia Kristus. Jangan merasa cukup untuk menjadi tamu di dalam keluarga. Karena tamu hanya datang dan pergi. Kita semua memiliki peran penting di dalam gereja Tuhan. Saatnya kita ambil bagian, tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat di kerajaan Allah. Tentu saja kita tidak ingin melewatkan apapun dari ibadah ini. Kita sama-sama mau menikmati rangkaian ibadah dan menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Maka dari itu kita perlu menyiapkan hati, juga kita perlu menyiapkan fisik dengan baik. Mari gunakan waktu sebelum ibadah ini dengan bijak, supaya kita menikmati keseluruhan ibadah royal dengan baik. Setiap daripada kita dimampukan Tuhan untuk membangun budaya dan menjadi inspirasi untuk sesama kita. Satu budaya yang baik dalam ibadah adalah saat kita melangkahkan kaki dan memilih duduk di depan. Saya percaya dengan langkah sederhana ini akan menjadi inspirasi bagi sesama untuk menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan dalam keluarga kerajaan Allah. Melalui karya salib dan kuasa kebangkitan Kristus, kita dijadikan satu di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana kasih Allah dinyatakan secara sempurna di tengah-tengah kita. So, Royals, mari kita nyatakan kasih Allah yang begitu murni dengan saling melayani satu dengan yang lain. Karena Kristus terlebih dahulu melayani kita dan Dia juga akan memampukan kita untuk saling melayani di dalam keluarga kerajaan Allah. Royals, inilah bukti kasih Tuhan. Dia memanggil kita hari ini untuk beribadah bersama sebagai satu keluarga Allah. Percayalah bahwa seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir dan siapapun yang berbicara di mimbar ini adalah alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyampaikan firman-Nya, dan memberitakan kabar baiknya yang akan mengubah kita semakin serupa seperti Kristus. Kami Royal Pastoral Team sangat percaya bahwa kita akan pulang dengan hati yang baru, yang semakin mencintai Kristus, lebih daripada mencintai diri sendiri. Royals, God is our Father and we're all one big family in Christ. And these are from our hearts to yours. Shalom Royals. Selamat datang di ibadah Rock Royal Surabaya di minggu terakhir bulan April 2023. Saya Hansen Kuswanto, senang sekali bisa menyapa saudara di tempat ini. Kiranya kita bisa beribadah bersama-sama. Oke. Hari ini cukup spesial di mana ibadah kita kali ini akan bertema Deep Worship yang nantinya akan dipimpin langsung oleh tim worship Rock Royal Surabaya. Dan today's preacher kita adalah Pastor Hizkia Setiawan. Beri aplaus. Ya, beliau juga salah satu teaching pastor di Rock Royal Surabaya. Mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita sebelum mulai ibadah. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu senantiasa membuat kami sadar bahwa kami butuh Engkau Tuhan. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu, beracaralah karena kami sudah siap memulai ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Diri, kita akan melakukan deep worship hari ini dan kita akan menyanyikan dari Mazmur 91. Ayat ini sangat terkenal sekali di zaman-zaman COVID awal-awal. Dan kita tahu ya, COVID agak naik lagi. Akturus
Mazmur 91 berkata bahwa walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di kananmu, tapi engkau akan melihat bahwa Tuhan adalah tempat pelindunganmu dan engkau akan melihat bahwa keselamatan datangnya daripada Tuhan. Seringkali kita melihat ini bahwa fokusnya itu kita yang berdiri tegak. Tapi saya mau bicara bahwa ada satu pribadi yang harus rebah untuk 1000 bisa berdiri tegak dan 10.000 berdiri tegak. Namanya Yesus Kristus. Yang percaya aja, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Come on. Woo. Clap your hands. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Come on Royals, dengan imanmu. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Teriakan, come on. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Katakan, apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Shout it out, Royals. Come on. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Katakan, apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku. Kubu pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan keselamatan darimu. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku. Kubu pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan keselamatan darimu. Come on. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku. Kubu pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan keselamatan darimu. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku. Kubu pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan keselamatan darimu. Katakan, walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Royal katakan, apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya.
saya, sebab Tuhanlah tempat perlindunganku. Amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita. Come on, Real. Sewaktu kita memeluk salib Kristus dan sangat percaya dalam kebangkitannya, manifestasinya dalam kehidupan dan gaya hidup kita adalah kita tidak bisa sombong, karena semua itu adalah pemberian untuk hidup kita. Dan kita juga nggak bisa rendah hati, rendah diri maksud saya. Karena kita ditebus dengan darah yang mahal. Dan itulah salib Kristus dan kebangkitannya. Mari angkat tanganmu. We're gonna have a worship. We're gonna have a deep worship. This is for you, Lord. Bukan dengan perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan darah tertinggi, dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Bapa, kau Rajaku. Yang percaya boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita. Come on. Katakan bersama-sama, bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu. Lift up your hands. Kau Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Bapa, kau Rajaku. Katakan semua yang terbaik. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik, segala
rajaku menebusku dengan harga tertinggi, dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Kau rajaku menebusku dengan harga tertinggi, dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Katakan, rajaku menebusku dengan harga tertinggi, dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Bapa, kau rajaku. Bapa, kau rajaku. Tidak ada yang kita bisa banggakan dengan apa yang kita miliki selain dari darah yang mahal, nyawa yang diberikan dari Tuhan pencipta kita, yang rela mengosongkan dirinya, meninggalkan tatahnya untuk membawa kita kepada suatu kehidupan yang kekal. Mari saudara, mari Royals, let's use this time to have a deep worship with Him. Praise you, Lord, to the Most High. Engkau Bapakku, Engkau Rajaku, Juru Selamat penebusku. Kau yang bertahta, Kau yang bertahta di hatiku, di hidupku. Mari angkat tanganmu. Kau Bapa yang bertahta. Dia berikan hidupnya supaya kau hidup. Dia berikan hatinya supaya kau jadi anaknya. Dulu kau musuhnya, dulu kau musuhnya, tetapi Tuhan sangat mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Bukti salibnya, darahnya tercurah untuk engkau, untuk engkau dan saya. Mari angkat tanganmu, mari angkat tanganmu, mari angkat suaramu, mari angkat suaramu. Sembah Dia, sembah Dia, sebab Yesus saja yang layak terima segala pujian. Segala yang terbaik telah diberikan padamu, segala yang terbaik di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dia menebusmu dengan harga yang mahal, dengan nyawa yang mahal.
Kristus anak domba Allah yang tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan kuasa darah-Mu Tuhan. That could not hold you, the veil tore before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. Come on, say. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name. Come on, declare. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. Amen. What a powerful name it is. Come on, we declare that could not hold you. That could not hold you. Veil tore before you. You silenced the voice of sin and grave. Heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised, you're raised to life again. You have no right, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Come on everybody, kita angkat tangan kita. Kita nyatakan bahwa Dia di nama lain yang berkuasa. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my. What a powerful name. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Your name is so powerful. You're all powerful. Yang setuju dengan lagu ini, berikan tepuk tanganmu buat Sang Raja kita, Sang Raja yang berkuasa. Amin. Mari kita baca satu ayat bersama. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, yaitu Yesus Kristus, dia akan diselamatkan. Amin. Amin, kita percaya. Kita percaya nama Yesus sanggup memulihkan. Nama Yesus berkuasa. Mari kita mau nyatakan nama Yesus. Kita mau serukan nama Yesus. Bukan hanya saat kita ke gereja hari Minggu. Tapi kita mau serukan nama Yesus di pekerjaan kita. Amin. Kita mau serukan nama Yesus di keluarga kita. Amin. Kita mau serukan nama Yesus di dalam rumah tangga kita. Kita mau serukan nama Yesus di hubungan kita. Segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala kecemasan telah dilenyapkan di dalam nama Yesus. Nama yang penuh dengan kuasa. Amin. We want to declare your name, Lord. Amin. I just want
wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace in your name, your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come on, sing with me. I just want to speak the name of Jesus over fear and no anxiety. Amen. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Declare, your name is power, your name is healing, your name is love. Yes, it is. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Yes, it is. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is so powerful. We declare, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, come on. Shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Because I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Speak Jesus in your life. Speak Jesus in your family. Speak Jesus. Speak Jesus.
Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, speak His name. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang ada di sorga, ini yang kami rindukan hari ini. Biar kami melihat betapa indahnya, betapa berkuasanya, betapa besarnya namamu. Biar namamu ditinggikan, biar namamu dipermuliakan di tengah-tengah kami. Aku berdoa, setiap semangat yang patah hari ini dibangkitkan kembali. Bahkan sekalipun semangat yang mati hari ini terjadi kebangkitan in the name of Jesus. Karena kami percaya tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalangi kami. Segala kuasa di bumi dan di sorga telah Kau ambil dan telah ada di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya hanya di dalam nama-Mu keselamatan nyata dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, siapa yang sakit disembuhkan. Hari ini Tuhan, yang takut untuk berpengharapan hari ini mendapatkan pengharapan yang baru. Nyatakan pribadi-Mu lebih luas dan lebih dalam lagi di dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu yang besar dan kuasa-Mu yang benar-benar nyata itu bekerja di dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami. Kami mau duduk dengan tenang, mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya kebenaran firman-Mu itu mengubahkan setiap kehidupan kami. Roh Kudus, sadarkan kami. Roh Kudus, tegur kami. Roh Kudus, insyafkan kami. Sehingga melalui firman, melalui kebenaran Injil-Mu, nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, hamba-Mu penuh dengan kelemahan, hamba-Mu penuh dengan kekurangan. Tapi hamba-Mu memiliki keyakinan yang teguh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang percaya. Yang percaya Tuhan, kuasa Injil-Mu mengubahkan setiap kehidupan kami. In the name of mighty name of Jesus, we pray. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Royals. Boleh kasih tepuk tangan buat tim Present Worship hari ini. So powerful, so powerful. Haleluya. Luar biasa. Shalom Royals. Sekali lagi shalom. Masih hawa-hawa liburan. Gimana liburannya? Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Kita ini libur lebaran. Biasanya kalau habis libur lebaran kita jadi lebaran. Ya kan, enggak tahu, mudah-mudahan saya tidak jadi lebaran ya. Tadi foto yang tadi itu ditampilkan itu foto terkurus saya kayaknya saudara. Mudah-mudahan saya berada di dalam posisi yang seperti itu. Well, anyway, terima kasih buat kesempatan buat saya hari ini bisa diberikan kesempatan lagi untuk sharing firman Tuhan hari ini. Dan seberapa banyak Royals yang hadir pada tanggal 17 April, Minggu 17 April 2023. Berapa banyak yang hadir? Yang khotbah adalah Pastor Jusak Kancana. Berapa banyak hadir? Berapa banyak hadir? Oke, saya lihat banyak tangan yang terangkat. Jadi gini, ada satu statement dari Pastor Jusak yang sangat menggugah saya. Sangat menggugah saya dan saya sangat setuju. Statementnya itu seperti ini, ngomong seperti ini. Pastor Jusak menyatakan bahwa kita ini lebih hebat dari Abraham, Musa, Yosua, Daud, Elia, dan nabi-nabi yang lain. Karena roh Tuhan
bukan hanya beserta, bukan hanya hinggap di dalam kehidupan kita, tetapi roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Seberapa banyak yang setuju dengan pernyataan seperti ini? Saya sangat setuju saudara, saya sangat setuju sekali dengan statement ini. Nah pertanyaannya gini, kenapa kok saya bisa setuju dengan pernyataan seperti ini? Karena gini, semua tokoh yang ada di perjanjian lama itu masih menantikan Mesias. Mereka menubuatkan Mesias yang akan datang, mereka menubuatkan juru selamat yang akan datang, sedangkan kita, saudara dan saya, itu sudah menikmati karya dari Sang Mesias. Kita sudah menikmati karya keselamatannya, kita sudah menikmati kuasa kebangkitannya dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul adalah seperti ini. Loh, kalau kayak gitu, perjanjian lama itu nggak usah kita bahas. Yang penting itu kan perjanjian baru. Bukankah yang penting itu adalah Mesias? Justru ini dia. Perjanjian lama ketika kita perjanjian baru itu tidak bisa terlepas dari perjanjian lama saudara. Tidak bisa lepas. Kalau kita melepaskan perjanjian baru dari perjanjian lama, kita akan kehilangan keindahannya. Kita akan kehilangan keindahannya. Dan gimana sih caranya supaya kita bisa melihat betapa indahnya Tuhan bekerja di dalam perjanjian lama. Betapa indahnya Injil Kerajaan Allah itu nyata di dalam perjanjian lama. Betapa indahnya Tuhan yang setia, yang merancangkan karya keselamatannya itu bekerja di dalam perjanjian lama. Gimana caranya? Pertanyaannya kan itu kan selanjutnya. Kita seringkali terjebak kalau kita baca perjanjian lama. Kita belajarnya adalah harus menjadi seperti Abraham. Harus menjadi seperti Yakub, seperti Ishak. Harus menjadi seperti Yosua. Harus menjadi seperti Musa, harus menjadi seperti Daud. Well, gak salah. Mereka memiliki pesan-pesan moral yang sangat baik dalam kehidupan kita. Mereka memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga, kita bisa belajar dari kelemahan-kelemahan mereka. Sehingga jangan sampai kita jatuh seperti mereka. Benar ya? Tetapi kalau kita hanya belajar dari pesan moral setiap tokoh yang ada di perjanjian lama, kita akan kehilangan makna Injil yang sesungguhnya. Kita akan kehilangan keindahan Alkitab yang sesungguhnya. Kita akan kehilangan makna tersirat di dalamnya. Gambarannya seperti ini saudara. Saudara datang ke sebuah restoran yang menu utamanya itu adalah steak buat main drum. Bukan, itu steak. Steak buat memakan ya, daging. Oke. Nah, sekarang gini. Kalau saudara datang ke sana, Royals datang ke sana dan Royals pesen nasi goreng. Salah nggak? Nggak salah. Nggak ada yang salah sama nasi goreng. Makan aja nasi goreng. Tetapi kita kehilangan kesempatan untuk mencicipi menu signature dari restoran tersebut. Iya kan? So, ini kita harus tahu bahwa ada makna di setiap tokoh-tokoh Alkitab yang ada di perjanjian lama. Maka dari itu, ini lensa yang akan sama-sama kita pakai untuk melihat, untuk membahas ayat yang kita akan bahas hari ini. Lensanya seperti ini. This is our ground one guys. Sorry, maaf. Saudara-saudaraku, saya kebiasaan pakai guys soalnya. Mohon maaf. Firman Tuhan memang diberikan untuk kita semua, tetapi tidak berisi tentang kita. Pusat utama dari Alkitab bukan tentang kehidupan dan jalan hidup kita, namun tentang pribadi Tuhan yang berkuasa, memberikan kita hidup dan menyertai setiap jalan kehidupan kita. Ini isi Alkitab. Memang Alkitab untuk kita. Tuhan memberikan untuk kita, tetapi bukan tentang kita. Ini tentang Tuhan. So, hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu kisah yang sangat ikonik di perjanjian lama. Kisah ini hampir semua, kalau lahir Kristen, hampir semua orang tahu tentang kisah ini. Sering diceritakan di Sunday service, di Sunday school, di Rocky sering diceritakan tentang Daud dan Goliat. Oke, Royals, are you ready? Yang ready katakan haleluya. Oke, kita sama-sama buka di 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 42. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 42. Oke, kita sama-sama baca ya. Kita sama-sama baca. Karena ini cuma 3 ayat, mari kita sama-sama baca. Saudara sudah dapat semua? Kalau sudah dapat semua katakan alright.
Oke, 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 42. Demikian bunyi firman Tuhan. 2, 3. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikian ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Kenapa elok parasnya tetap jadi bahan hinaan ya? Padahal biasanya orang dapat elok parasnya itu dapat sebuah privilege. Oke, anyway. Saudara, ada yang di sini yang suka sepak bola? Ada yang suka sepak bola? Boleh lambaikan tangan. Suka sepak bola? Oh, enggak apa-apa saudara, lihat sepak bola itu enggak dosa kok. Tidak mengurangi kekudusan. Enggak apa-apa, ada yang suka sepak bola? Saya suka sepak bola. Saya fansnya Manchester United. Ada yang Manchester United di sini? Glory Manchester United ada? Enggak ada semuanya? Enggak apa-apa saudara, enggak apa-apa. Mungkin tifosinya Chelsea, The Blues yang kalah terus. Ya kan? Oke, jadi gini, saya nggak akan bangga-banggain MU hari ini. Saya tidak akan bangga-banggain Manchester United karena waktu khotbah 2 kali saya bangga-banggain MU, 2 kali MU gagal, kalah maksudnya. Dan yang paling telak adalah kalah lawan Liverpool 7-0. Saya dibully sepanjang minggu. Saya dibully oleh banyak itu goliat-goliat membuli saya di media sosial. Anyway. Judul khotbah saya hari ini adalah El Clasico. Ada yang tahu El Clasico itu apa? El Clasico. El Clasico itu adalah sebuah pertandingan yang mempertemukan 2 raksasa Spanyol, yaitu Real Madrid dan Barcelona. Hala Madrid. Ada yang Madrid? Saudara kayaknya kudus banget ya. Nggak tahu ya. Vizca Barca. Ada Vizca Barca? Oke. Jadi gini, pertandingan ini itu sangat sengit sekali dan dimulai dari tanggal 13 Mei 1902. Jadi sudah 1 abad lebih. Pertandingan ini sudah 1 abad lebih dan ini luar biasa banget. Setiap kali pertandingan ini diadakan, setiap kali ada El Clasico, selalu menyuguhkan sebuah pertandingan yang sangat sengit. Apalagi waktu itu di Real Madrid ada Cristiano Ronaldo dan di Barcelona masih ada Lionel Messi. Ya kan? Jadi itu pertandingannya sengit banget. Well, anyway, sama halnya dengan Israel dan Filistin. Israel itu musuhnya itu banyak saudara. Orang Amon, Amalek, banyak banget. Moab dan segala macam. Tapi kalau sekarang ditanya random gini ya, saya langsung tanya kepada saudara, kepada Royals. Musuhnya orang Israel, kalau tidak Mesir, Filistin. Benar nggak? Nah ini Israel lawan Filistin itu sama kayak El Clasico. Mereka musuh bebuyutan. Mereka saling perang berapa kali. Israel melawan Filistin itu sering banget berperang. Mereka berperang berulang kali dan yang luar biasanya kali ini pertandingan mereka itu tidak langsung perang. Tidak langsung gitu. Jadi Filistin memunculkan satu pahlawan mereka. Tinggi besar, senjata-senjatanya itu sangat luar biasa. Ada di ayat 5-7, 1 Samuel 5-7 itu tombaknya seberapa besar, pedangnya seberapa besar, perisainya sampai ada orang yang bawain, itu luar biasa banget. Goliat ini gak abal-abal, ini luar biasa gede banget. Menurut penelitian tingginya itu 2,5 meter, ya kan 2,5 meter, tinggi banget. Dan yang dilakukan Goliat adalah dia mencemooh bangsa Israel. Bukan cuma sekali 2 kali, tetapi selama 40 hari. 40 hari tiap pagi, itu kayak apel pagi. Bangsa Israel udah sampai capek kayaknya dengar cemoohannya ya. Coba dengar tiap hari seperti itu. Ini El Clasico paling sengit pada waktu itu ya. Jagoannya dari Filistin dikeluarin gitu. Dan sampai akhirnya bangsa Israel mundur segan, maju pun enggan. Gak mau. Mundur malu, ya kan? Maju tak mau juga. Aduh, takut lawan Goliat. Coba kita renungkan sinak. El Clasico seperti ini, itu juga sering, bahkan setiap hari terjadi dalam kehidupan kita.
El Clasico yang dimana kita menghadapi intimidasi setiap hari, itu terjadi dalam kehidupan kita. Intimidasi yang dilakukan oleh orang terdekat kita, intimidasi yang dilakukan oleh teman kerja kita, intimidasi yang dilakukan oleh teman sepelayanan kita, dan berbagai macam intimidasi itu nyata dalam kehidupan kita. Mau gak mau, sadar atau tidak sadar, kita menghadapi hal seperti ini setiap saat. Dan sepanjang seumur hidup kita akan mengalami El Clasico seperti ini. Kita memiliki musuh bebuyutan yang selalu memberikan intimidasi dalam setiap kehidupan kita. Tapi hari ini, saudara, mungkin saudara yang datang di hari ini, mungkin saudara juga mengalami hal yang sama. Saudara enggan untuk mundur, tapi saudara pun segan untuk maju. Mau mundur gak bisa, mau maju juga gak tahu mesti apa. Dan mungkin juga gini, hari ini ada saudara datang dengan segala keputusasaan hari ini. Saudara mungkin sudah ngerasa, ya oke lah, ini mungkin kesempatan terakhir ya aku datang ke gereja. Kita lihat, Tuhan itu ada atau enggak. Kita lihat bahwa Tuhan itu masih bekerja enggak dalam kehidupanku. Mungkin ada beberapa saudara yang mengalami hal seperti itu. Saudara mengalami keputusan yang sangat dalam. Saudara sudah cari pertolongan kemanapun saudara enggak dapat. Tapi hari ini saudara datang dan dengan segala keputusasaan dan saudara dengarkan message ini. Itu artinya Tuhan masih berkarunia dalam kehidupan saudara. Tuhan akan menyatakan anugerahnya dan anugerahnya itu akan menopang saudara dan menguatkan saudara. Hari ini, just open your heart, buka hatimu dan biarkan Tuhan menyatakan pribadinya, menyatakan kekuatannya dalam setiap kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya juga dapat kesempatan untuk sharing di tempat ini. Saya mengatakan seperti ini, saya sampaikan seperti ini. Badai yang terjadi dalam kehidupan kita semata-mata untuk menunjukkan apa yang selama ini menjadi dasar dalam kehidupan kita. Badai yang menerpa kehidupan kita adalah alat bagi Tuhan untuk merobohkan setiap dasar pasir dan digantikan oleh pribadinya sendiri yang adalah batu karang yang teguh. Hari ini saudara, hari ini saya yakin dan percaya Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan saudara. Saudara bukan hanya tahu bahwa Yesus itu adalah menang atas segalanya, tetapi saudara benar-benar mengalami, saudara benar-benar bisa yakin bahwa Yesus yang kita percaya, yang namanya kita sebut-sebut terus, yang namanya kita selalu dengungkan, yang selalu kita nyanyikan, yang kita selalu sorakkan, itu adalah Allah yang benar-benar nyata dalam setiap kehidupan kita. Dia nyata dalam setiap kehidupan kita. So hari ini saya akan bagi dua poin dalam sermon saya. Yang pertama adalah intimidasi dan yang kedua adalah proklamasi. So mari kita masuk ke poin yang pertama, intimidasi. Ayat yang ke-43 sampai 44. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan buat saudara. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Saudara perhatikan ya, Perhatikan apa yang dikatakan Goliat pada Daud. Yang difokuskan oleh Goliat itu hanya kepada tongkatnya. Padahal Daud bawa dua barang, satu tongkat, satu umban. Ada di sini stafnya Rock Center ada namanya John Umban Raja. Lumban Raja. Oke. Jadi satu bawa umban, satu bawa tongkat. Tapi lucunya yang dilihat oleh Goliat itu cuma tongkat. Dan seakan-akan Goliat ngomong gini, Daud, anak kecil, kamu ini mau ngadepin aku dengan tongkat? Aku ini Goliat loh. Kalau aku ini anjing, gak apa-apa kamu datang dengan tongkat. Tapi ini aku Goliat, coba lihat senjataku, coba lihat perawakanku tinggi ini. Kamu ya berani-beraninya datang dengan membawa tongkat. Dan coba hari ini, Goliat bilang, kalau kamu hanya pakai tongkat, kalau ngelawan aku, kamu akan jadi makanan binatang buas hari ini. Wah, itu yang ditekankan oleh Goliat. Padahal
Yang harus diperhatikan oleh Goliat itu adalah umbannya. Adalah ketapelnya, bukan tongkatnya. Ya, itu satu, poin satu, intimidasinya, intimidasi dari Goliat itu memblow up kelemahan dari Daud dan menonjolkan kelebihannya dia, menonjolkan kelebihan dari Goliat. Nah, selanjutnya gini, Goliat menyumpai Daud, mengutuki Daud dengan nama-nama Allahnya. Bener ya? Tadi kita sama-sama baca ya. Jadi gini, Goliat menjumpai Daud dengan nama-nama Allahnya, ini juga tidak berdasar dengan bukti yang jelas. Kalau saudara baca ya, di 1 Samuel 5 itu pernah sekali bangsa Israel itu kalah telak. Sampai tabut perjanjian itu dirampas oleh orang Filistin. Dirampas sama orang Filistin dan ditaruh di kuil Dagon. Kuil dewanya mereka, taruh di sana. Tapi apa yang terjadi? Dagon dibuli oleh tabut Allah. Kepalanya lepas, tangannya lepas. Tunduk di depan tabut Allah. Dan apa yang terjadi? Bangsa Filistin ditekan dengan sangat kuat oleh Tuhan. Mereka sakit, mereka mengalami kesusahan yang sangat luar biasa sampai mereka membuat sebuah statement bahwa Israel memiliki Allah yang hidup. Sampai akhirnya mereka takut dan mereka memasukkan tabut perjanjian ke dalam satu gerobak dan ditarik oleh lembu dan dibiarkan kembali ke Israel. Nah ini bayangin. Dan luar biasanya Goliat mengutuki Daud dengan Allah yang sudah jelas-jelas mati. Ini kan minum maca dicampur gedong-dong. Ngaca dong. Harusnya gitu. Mungkin gitu ya Daud ngomongnya. Daud ini tidak beralasan sama sekali. Sama sekali gak beralasan. So, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, di dalam kehidupan kita, sebuah intimidasi akan kita hadapi. Saya coba simpulkan dengan bahasa saya, intimidasi itu seperti ini. Sebuah statement yang ditunjukkan pada kita untuk menjatuhkan kita dengan cara menonjolkan kelemahan kita dan menonjolkan kelebihan dari tantangan yang kita hadapi. Dan seringkali setiap statement yang dilontarkan tidak memiliki dasar yang kuat. Ya, intimidasi itu seperti itu saudara. Tidak memiliki dasar yang kuat, menonjolkan kelemahan kita, dan menonjolkan tantangan kita. Intimidasi kan seperti itu. Gak mungkin intimidasi, konjami. Gak mungkin kayak gitu. Pasti bilangnya apa? Bepo. Tahu bepo saudara? Bahasa Ibrani itu. Bojai gitu kan. Selalu ngomong seperti itu intimidasi. Dan coba lihat, gak mungkin bisa kamu. Selalu gitu kan intimidasi. Nah, kalau saudara setuju dengan statement saya ini, dengan kesimpulan saya. Artinya gini, cara menghadapi intimidasi itu bukan membuat sebuah statement yang jauh lebih kasar. Yang jauh lebih sarkas. Bukan juga melakukan sebuah tindakan fisik. Bukan juga memberikan sebuah tuntutan. Atau yang lebih tren lagi, memberikan sebuah somasi. Nah, harusnya, karena kita tahu setiap intimidasi pada dasarnya tidak memiliki dasar yang kuat. Harusnya yang kita bangun itu adalah kebenaran di dalam kehidupan kita. Sehingga sebesar apapun, sekasar apapun, sehebat apapun intimidasi yang datang dalam kehidupan kita, itu tidak membuat kita goyah. Tidak membuat kita bergoyah. Kita tetap bertahan, karena apa? Ya, tidak memiliki dasar. Karena kita sudah memiliki dasar yang jauh lebih kuat di dalam hati kita. Celakanya adalah kita lebih sering percaya pada intimidasi itu. Dan kita gagal untuk membangun kebenaran dalam hati kita. Coba renungkan sama-sama ya. Kita lebih sibuk untuk berusaha membungkam perkataan orang, tapi kita gagal membangun kebenaran dalam hati kita. Kalau ada selentingan masuk dalam kehidupan kita, reaksi yang muncul adalah, kon gak ngerti sopo aku. Kita berusaha untuk membungkam dan menyatakan bahwa orang tersebut salah. Coba kita renungkan dalam hati kita. Hal utama yang harus kita sadari,
hal utama yang harus kita sadarin ya. Harus kita sadarin benar-benar. Goliat kita, raksasa-raksasa yang akan kita hadapi. Itu bukan orang-orang terdekat kita. Bukan pasangan saudara, bukan suami atau istri. Bukan bos saudara, bukan gembala saudara, bukan teman sepelayanan saudara. Dan bukan juga orang tua atau mertua. Jadi, wah ini raksasa dalam hidupku, mertuaku. Bukan saudara, bukan. Raksasa terbesar dalam kehidupan kita, itu ada dalam hati kita. Ada dalam hati kita. Karena gini, seorang bisa cuma satu kali ngomong hal yang salah tentang kita. Hal yang menjatuhkan kita. Tetapi yang membuat kita benar-benar hancur lebur adalah kita sendiri. Karena kita makan terus, kita konsumsi terus apa yang ada dalam hati kita. Coba kita lihat apa yang menjadi respon Daud. Respon Daud tidak segan, dia tidak mundur, dan dia tidak takut lari dari Goliat, dia tidak gemetar. Justru bahkan sebelum Daud bertemu dengan Goliat berhadapan face to face seperti itu, Daud selalu mengatakan bahwa ini siapa nih orang tidak bersunat yang mencemooh barisan Allah yang hidup, barisan tentara Allah yang hidup. Selalu Daud ngomong seperti itu. Sampai di depan Goliat pun, Daud mengatakan hal yang sama. Nanti kita bahas ayat sebelumnya. Dan gini, Daud juga menyatakan bahwa apa? Bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Kalau kita baca di ayat yang ke-37, Daud mengatakan sama Saul ngomong seperti ini. Tuanku Raja, aku ini pengembala domba, menjaga domba kawanan dombaku. Kalau ada singa, ada beruang, aku akan hajar mereka. Dan orang Filistin ini pun aku akan hajar seperti aku menghajar mereka. Bayangin, Goliat disamain sama kayak beruang dan singa. Sama. Daud bukan karena dia ngerasa pede, tetapi dia ngerasa bahwa Tuhan yang beserta dia itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar dari apapun. Jadi tantangan di depannya dia, yang penting Tuhan beserta dengan dia. Itu yang akan menyelamatkan dia, yang akan memberikan dia kekuatan. Mari kita renungkan sejenak, saudara. Coba kita renungkan. Apa yang ada dalam pembendaharaan hati kita selama ini? Perbuatan Tuhan dan karakter Tuhan, atau justru kelemahan kita? Jika pembendaharaan dalam hati kita ini bukan tentang perbuatan Tuhan yang hebat dan karakternya yang luar biasa, maka aplikasi yang muncul justru akan menyalahkan keadaan. Kalau kita sudah menyalahkan keadaan, ini adalah kekalahan kita yang paling telak. Kita nyalain keadaan, kita nyalain banyak orang, kita nyalain banyak hal dalam kehidupan kita. Saudara mesti tahu. Dan kita mesti benar-benar sadar. Modus operandi dari iblis dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Caranya itu sama. Ini ya. Iblis tidak akan pernah bisa mengurangi kuasa Tuhan. Yang selalu dia lakukan adalah membuat kita meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah, tidak bisa digoyahkan. Yang membuatnya adalah iblis, cara kerjanya adalah membuat kita ragu, mempertanyakan Tuhan. Gitu kan cara kerjanya. Selalu apa? Akhirnya menggunakan apa? Menggunakan omongan-omongan orang, intimidasi dari orang. Akhirnya apa? Kita makan itu. Bukan lagi merenungkan perbuatan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pribadi Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Coba renungkan sekali lagi dalam hati kita. Siapa yang bertahta di sini? Apakah yang bertahta di sini raja kepahitan? Apakah yang bertahta di sini itu adalah raja rendah diri? Atau raja keputusasaan di tempat ini yang bertahta? Siapa yang bertahta dalam hatimu, saudara? Atau raja di atas segala raja itu benar-benar bertahta dalam hati kita? Setiap perbuatannya, setiap janjinya itu menguasai kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kita bukan lagi pede percaya diri, tapi kita pede percaya dia. From confident,
we move to God-feeden. Ini statementnya dari Pastor Andrew. Kita percaya diri kita. Kita semakin hari, kita percaya dia. PD kita, bukan percaya diri, tapi percaya dia. Yang memelihara kehidupan kita. Apa yang ada dalam hati kita? Masihkah ada kepahitan yang bertahta? Masih adakah keputusasaan yang bertahta? Hari ini. Intimidasi nggak mungkin selesai. Stop untuk membungkam semua omongan yang ada di luar. Bungkam yang ada dalam hati kita. Bungkam omongan yang ada dalam hati kita. Caranya apa? Kebenaran firman harus terisi penuh. Dan kita pegang teguh dalam kehidupan kita. 9 April lalu, waktu ibadah Paskah, gembala kita, Pastor Richard, menyatakan gini, melalui kebangkitannya Tuhan Yesus menawarkan penyertaannya. Dia akan menyertai kita dalam setiap musim kehidupan. Termasuk musim saudara lagi putus asa, saudara lagi pahit, saudara lagi dengki, lagi mangkel, dia ada. Jangan dengarkan yang lain, dengarkan Sang Gembala Agung. Jangan dengarkan raja lain, dengarkan Raja Damai yang nyata dalam kehidupanmu. Jangan dengarkan raja lain, dengarkan Raja Mulia yang akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupanmu. Mari kita cross check hati kita hari ini. Mungkin saudara mengatakan seperti ini. Well, saya ini adalah korban intimidasi dari kecil. Papa saya tidak pernah nganggap apa yang saya buat. Mama saya juga seperti itu. Bahkan sekarang saudara-saudara saya, bahkan saya sampai sekarang punya anak saya sudah besar-besar, semuanya tidak menganggap saya. Tapi gini, semua orang mengintimidasi saya, selalu mengatakan bahwa saya ini lemah dan segala macam. Tapi saya nggak pernah membungkam, saya nggak pernah balas omongan mereka kok. Saya nggak pernah balas omongan mereka. Tetapi saya akan buktikan kepada mereka bahwa apa yang mereka klaim dalam kehidupan saya, bahwa mereka bilang saya lemah, saya tidak lemah, saya orang yang kuat. Wait, coba kita renungkan ya, saya renungkan hari ini. Kedengarannya sebuah semangat yang sangat baik ya. Tak buktikan, kita buktikan dengan karya, kita buktikan dengan kerja dan kerja. Benar gak? Kita buktikan seperti itu. Tapi gini, kedengarannya sebuah semangat yang begitu menggebu-gebu, semangat yang baik, aura positif keluar, ya kan? Tapi jika dalam hati kita, motivasi kita hanya untuk membuktikan bahwa mereka salah, suatu saat kita akan menjadi orang yang mengintimidasi orang lain. Kita akan menjadi orang yang melakukan intimidasi. Awalnya kita korban. Tapi kalau motivasi kita salah, aplikasi kita pun akan salah. Gak peduli seberapa bagusnya, gak peduli dunia mungkin, bener nih, bagus nih. No, tapi kebenaran firman Tuhan selalu gini. Firman Tuhan selalu menyatakan mengubah motivasi kita, baru firman Tuhan akan mengubah aplikasi kehidupan kita. Firman Tuhan bukan hanya mengubah aplikasi kehidupan kita, apa yang nyata, tetapi terlebih dahulu firman Tuhan akan mengubah hati kita, motivasi hati kita. Gini saudara, untuk menyembuhkan kepahitan yang diperlukan bukan sebuah pembuktian, tetapi sebuah pengertian akan kebenaran. Bukan tentang itu, bukan tentang, bagaimana aku membuktikan ya, bukan tentang itu saudara. Dan gini, kebenaran firman Tuhan selalu mengubah hati. Karena pada dasarnya inti permasalahan manusia adalah di dalam hati kita. Oswald J. Smith mengatakan seperti ini, the heart of the human problem is the problem of human heart. Inti dari segala masalah itu adalah masalah hati manusia. Berapa banyak sih kita dibilang bahwa berapa banyak yang di sini pernah mengalami adiksi? Saya pernah mengalami adiksi, saudara. Saya dulu kecanduan rokok, kenceng banget. Berapa banyak saya mengikuti metode untuk berhenti rokok? Apakah saya berhasil berhenti rokok? Berhasil. Tapi keinginan untuk rokok ada enggak? Ada. Bagaimana saya mengubah ini? Tidak boleh merokok. Nah. Pengertian yang benar tentang firman Tuhan, itu yang mengubahkan saya. Yang sampai sekarang, saya tidak membuahi keinginan untuk merokok. Karena saya tahu kebenaran
yang mengubahkan kehidupan saya. Ada dalam hati kita. Makanya firman Tuhan selalu mengubah hati kita, bukan mengubah perilaku. Hati diubahkan, perilaku pun akan diubahkan. Kebenaran firman Tuhan bukan hanya menunjukkan aplikasi, tetapi justru mengubahkan motivasi sehingga kita benar dalam menjalankan aplikasi. Coba, hari ini, stop untuk membuktikan sesuatu pada dunia, pada keluargamu, pada sahabat-sahabatmu. Stop untuk membuktikan sesuatu. Ini hanya membuat kita capek dan kelelahan. Kalau sudah terbukti, apa coba? Mau ngapain? Mau ngapain? Capek kita. Kita bekerja bukan karena kita berkarya, kita bekerja karena kita ingin membuktikan sesuatu. Ini sebuah bentuk perbudakan loh. Setuju atau enggak setuju, sadar atau enggak sadar, kita sedang diperbudak oleh omongan orang pada kita. Hati kita yang mesti diubah. Saya pernah mengalami sebuah intimidasi yang bagi saya pribadi, mungkin ada beberapa orang di sini juga pernah ngalamin. Saya pernah mendapatkan intimidasi from my mother in love, mama dari istri saya. Bagi mama saya ngomong mama saya ya, karena I love her so much. Jadi bagi mama, saya bukan mantu yang patut dibanggakan. Saya bukan mantu yang patut untuk layak untuk dapat putrinya yang begitu luar biasa. Bagi mama, saya ini tidak masuk dalam hitungan. Omongannya mama itu masuk dalam kehidupan saya. Masuk sekali aja masuk. Tes. Tapi berkecamuk dalam hati saya berhari-hari. Apa yang saya lakukan? Apakah saya akan, saya buktikan ya, bahwa anakmu akan hidup mewah. Bahwa anakmu akan baik-baik saja dengan saya. Bahwa saya ini adalah pria yang luar biasa. Nah, saya tidak membuktikan seperti itu. Yang saya pergumulkan adalah setiap saat. Saya ingat banget, sampai saya ingat banget. Biasanya muncul perasaan itu, sampai saya ingat. Munculnya perasaan itu ketika sudah masuk Surabaya Coret. Kalau saya menuju ke rumah saya, ada Surabaya Coret. Nah, itu biasanya mulai muncul gejolak itu. Gejolak omongannya mama masih terekam jelas. Apa yang saya lakukan? Saya hanya berdoa seperti ini. Tuhan, kasih aku kasih-Mu. Ampuni aku kalau aku benci. Dan biar aku bisa mengasihi mama seperti Tuhan mengasihi mama. Biar aku bisa melihat mama seperti Tuhan melihat mama. Sebagaimana Tuhan memberikan anugerah, Tuhan menyelamatkan kehidupanku, mengubahkan kehidupanku. Aku yakin dan percaya Tuhan juga memiliki anugerah yang luar biasa. Ubahkan aku. Karena aku yakin mama, ya urusan Tuhan dengan mama yang akan nanti berubah. Akhirnya seiring berjalannya waktu saya tidak membuktikan apa-apa. Saya bertahan dengan sebuah konsep seperti ini. Day by day. Sampai akhir hayatnya mama. Mama dipanggil pulang 28 Mei tahun lalu. Saya masih ingat justru kenapa saya bisa men-sharingkan ini. Saya yakin saya benar-benar menyatakan bahwa hati saya beres. Karena apa? Ingatan yang ada di otak saya itu bukan hal-hal yang buruk, tapi hal-hal yang manis. Sampai sekarang saya ingat, saya pernah ngajak mama untuk nyembah Tuhan. Lagu lama, Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Waduh, saya ingat mama nih, sorry. Saya minum dulu. Well, jangan pernah berusaha untuk mengubahkan keadaan, saudara. Ubahkan apa yang ada dalam hati. Dan percayalah, hasilnya jauh lebih indah. Hidup ini terlalu singkat untuk kita habiskan hanya untuk mengkonsumsi intimidasi demi intimidasi. Tapi kasih Tuhan terlalu lebar dan luas untuk kita bisa nikmati hidup di dalamnya. Kenapa kita mesti menikmati intimidasi dari orang dan membuktikan? Hidup kita bukan untuk pembuktian kepada orang lain. Hidup kita adalah untuk menikmati kasih yang Tuhan sudah buktikan di dalam kehidupan kita. Mari kita berpikir, mari kita arahkan pikiran kita, hati kita kepada hal tersebut.
apa yang Tuhan lakukan itu jauh lebih indah. Jauh lebih indah. This is our ground one. Kita semua mungkin korban dari sebuah intimidasi masa lalu. Tetapi dengan mengetahui kebenaran firman hari ini, kita bukan lagi korban, tetapi kita adalah sasaran kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah dikuasain oleh intimidasi, saudara. Tetaplah hidup sebagai orang merdeka. Tetaplah hidup sebagai proklamator. Memproklamasikan kemerdekaan kita di hadapan dunia karena Allah beserta dengan kita. So, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua. Proklamasi. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini Daud membalas cemoohan dan kutukan dari Goliat dengan satu pesan, yaitu dia memiliki Allah yang hidup dan berkuasa atas segalanya. Secara garis besar, Daud mengatakan bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukan pada senjata, bukan pada apapun yang keahlian yang dia punya, tetapi semuanya ada pada Tuhan yang empunya segalanya. Gini, Daud tidak mengatakan gini, bahwa Goliat, aku harus menantang kamu karena apa? Kamu adalah musuh bangsa Israel. Aku harus mengalahkan kamu karena kalau aku mengalahkan kamu, aku akan dapatkan hadiah. Daud tidak ngomong kayak gitu. Daud benar-benar menyatakan apa yang Tuhan akan kerjakan. Kesimpulan kalau saya bisa simpulkan, Daud menyatakan Tuhan lebih dari cukup di dalam kehidupan Daud. Tuhan lebih dari cukup untuk memberikan kemenangan di dalam kehidupan Daud. Kemenangan bagi bangsa Israel. Tuhan lebih dari cukup. Dan luar biasanya gini, Daud menutup statementnya dengan statement yang sangat luar biasa dan sangat powerful. So powerful. Ini dia. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu, Goliat, ke dalam tangan kami. Ini bukan statement kepedean, saudara. Bukan statement kepedean. Daud sudah tahu bahwa dia sudah menang. Ini statement kemenangan. Coba perhatikan lagi ya. Sebab di tangan Tuhanlah dia menyerahkan kepada Tuhan. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan. Tidak ada kata akan. Coba perhatikan. Tidak ada kata akan. Dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini bukan statement kepedean. Dia itu benar-benar menyatakan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bukan yang lain. Bukan senjata. Bukan apapun. Senjata bukan tidak penting dalam peperangan ya. Bukan tidak penting dalam pertempuran. Namun bukanlah hal yang terpenting. Gini, dari zaman Abraham, Ishak, Yakub, cara Tuhan bekerja itu selalu sama. Abraham dipilih dari apa? Penyembah berhala, mandul lagi. Janjinya apa? Kamu akan jadi bangsa besar. Doesn't make sense. Doesn't make sense. Tapi apa? Karena Tuhan yang berjanji kamu akan jadi bangsa yang besar, maka jadilah. Iya kan? Semua, name it. Abraham, Ishak, Yakub, Musa cuma punya tongkat. Yosua ngalahin Yeriko, cuma udah pakai perang, udah pakai pedang, udah pakai tombak, udah pakai apapun, cuma bersorak, habis. Gideon 300 orang aja. Iya kan? Dan apa yang terjadi? Dan sekarang Daud cuma pakai umban. Come on. Gini, Tuhan selalu bekerja melalui orang yang tersedia, bukan orang yang berada. Tuhan bekerja dari apa yang mereka punya dan tidak pernah menuntut segala hal yang harus mereka punya. Tuhan datang dan kalau kamu mau dipakai aku, kamu harus punya seperti ini. Tidak pernah seperti itu. Tidak pernah Tuhan datangin saudara dan berkata, oh kayaknya belum deh. Nanti aku akan datang ke kamu kalau gajimu sudah 25 juta. Oke, saya tinggal. Tidak pernah kayak gitu saudara. Kalau omsetmu sudah miliaran baru Tuhan akan pakai. No.
Apapun yang kita punya. Tuhan tidak cari orang yang berada. Tuhan mau orang yang selalu ada. So hari ini saudara, Tuhan bekerja dengan caranya. Dengan satu tujuan. Supaya setiap makhluk, setiap orang yang ada di sekeliling kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Tapi seringkali kita bersembunyi dalam statement, tapi ya Tuhan memang berkuasa, tapi kita kan harus berusaha. Ya kita tetap percaya pada Tuhan, tapi kita kan harus mikir logis. Benar nggak? Oke, sebelum saudara melempari saya dengan batu. Sebelum saudara merajam saya dengan batu. Berusaha, apakah salah? Gak salah. Tapi coba renungkan. Can you rest in Him? Apakah usaha yang kita lakukan itu adalah bentuk ketaatan atau ketakutan? Kita berusaha. Wah ya kan berusaha. Tapi itu adalah bentuk ketakutan kita. Loh kok Tuhan gak nolong ya apa? Pikiran logis kita. Itu adalah sebuah bentuk kepercayaan atau sebuah bentuk perhitungan. Coba kita renungkan. Coba renungkan. Jangan-jangan kita melakukan segala hal dengan jalan kita sendiri karena kita tidak percaya Tuhan punya kuasa dalam kehidupan kita. Kita sering terjebak dalam sebuah sudut pandang bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Tetapi kita sering gagal paham bahwa kita dimiliki oleh Allah yang besar. Kita sering ngomong kan, weh aku punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Hei masalah, lihat Tuhanku lebih besar. Well ya memang Tuhan lebih besar. Aku punya Tuhan yang besar. Tapi jauh lebih indah kalau kita tahu dan percaya bahwa kita dimiliki oleh Allah yang besar. Kalau Tuhan yang memiliki kehidupan kita, Dia yang pelihara kehidupan kita kan. Kalau saudara punya barang, saudara ngerawat barang saudara kan. Nah ini kita jauh lebih berharga dari barang. Kita jauh lebih berharga dari iPhone 14. Yang kita lapin tiap saat. Kita jauh lebih berharga dari tas Balenciaga and whatever it is. Tuhan memiliki hidup kita. Seringkali kan gini. Kenapa kita nggak mau, kita tidak mau masuk dalam sebuah pemahaman seperti ini bahwa kita dimiliki. Karena apa? Kita nggak mau dikuasai oleh Tuhan kan. Kita rindu kuasanya bekerja, tetapi kita tidak mau Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Kita suka Tuhan menolong kita. Kita suka Tuhan menolong kita. Kita suka pertolongan Tuhan. Tetapi di satu sisi kita mencoba untuk menolong Tuhan juga. Renungkan. Proklamasinya Daud itu benar-benar mengarah kepada satu tujuan, satu pribadi. Tanpa kita sadari, kita lebih tertarik untuk menyatakan eksistensi diri daripada melihat eksistensi ilahi di dalam kehidupan kita. Ini bukan sebuah pernyataan yang luar biasa yang akan membangkitkan iman kita yang sampai akhirnya kita bertindak positif saudara. No. Biarkan Tuhan yang akan menyatakan kebesarannya dalam kehidupan kita. Tugas kita aja, kita baca, renungkan firman, hidup di dalamnya, hidup taat pada kebenaran firman. Pernyataan Daud disertai dengan sebuah pengertian bahwa Allah sudah memilih dia. Saudara tahu apa yang terjadi di pasal yang ke-16? Kalau saudara nanti baca, Daud diurapi jadi raja. Ya, tahu diurapi. Kenapa Daud bisa sampai memiliki sebuah statement yang seperti itu, yang begitu kuat? Ini latar belakangnya. Di saat semua orang melupakan dia, bahkan bapaknya melupakan dia, tapi Tuhan tetap milih dia. Jadi raja. Bukankah kita ini bangsa pilihan? Umat kepunyaan Allah. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang telah dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kitalah orangnya. Karena Tuhan yang memilih kita. Kuasa yang terbesar. Kita sering ngomong ya soal kuasa, filled with the power dan segala macam. Ini saudara, kuasa yang dikaruniakan Tuhan pada kita. Sesungguhnya bukan hanya tentang apa yang bisa kita lakukan bersama Dia.
tetapi tentang apa yang bisa dan telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah melakukan kehidupan kita? Tadi saya sudah singgung beberapa hal ya. Saya sempat singgung beberapa hal bahwa permasalahan manusia itu adalah dalam hati manusia. Dan jelas yang harus diubah adalah hati manusia. Dan juga gini, kalau kita sering kali berusaha untuk menolong Tuhan, berusaha untuk memikirkan, melogikakan Tuhan dan segala macam. Kadangkala logika kita, usaha kita itu hanya akan menimbulkan masalah baru kok. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang selesaikan masalah, Tuhan akan selesaikan secara tuntas. Saya akan selesai saudara, ini bagian yang terakhir. 1 Samuel 48 sampai 52. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambillah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnyalah dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorai lalu mengajar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saraim sampai Gat dan sampai Ekron. Ini bagian yang sangat luar biasa. Daud mengalahkan Goliat dengan sangat hebat. Daud bukan hanya mengalahkan Goliat dengan umbannya, tetapi justru Daud memancung kepala Goliat dengan pedangnya sendiri. Dan kemenangan Daud dirasakan dan dinikmati oleh seluruh bangsa, saudara. Jika kita baca ya, pasal 17 secara keseluruhan, kita bisa tahu bahwa bangsa Israel itu sangat ketakutan. Bangsa Israel itu sangat tertekan. Tidak ada orang yang mau melawan Goliat. Tetapi setelah Goliat kalah, mereka langsung berdiri dan mereka bersorak. Mereka mengejar orang Filistin. Muncul sebuah keberanian dalam kehidupan mereka. Muncul sebuah gairah di dalam kehidupan mereka. Yang selama ini mereka tertekan rasanya, boom. Ada suatu kekuatan baru dalam kehidupan mereka. So, coba kita renungkan sejenak bagian ini saudara. Dan kita coba jujur dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar mau jujur, kondisi kita itu jauh lebih mirip dengan bangsa Israel. Sangat tertekan pada kehidupan, sangat tertekan dari apa kata orang dalam kehidupan kita. Kondisi kita jauh lebih mirip, kita putus asa, kita penuh dengan rasa pahit, rasa dengki. Hidup kayaknya gak adil sama aku. Kita lebih mirip Eliab, kakak dari Daud, yang justru menyalahkan Daud pada waktu itu. Ketika Daud tanya, ini ada apa, ini ada apa. Eliab justru menyalahkan Daud, aku tahu kejahatan hatimu. Kita justru mungkin, kita lebih mirip Saul. Saul yang dimana dia sudah lupa pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dimana yang dulunya dia bukan siapa-siapa. Dari keturunan Benyamin, diambil, diurapi jadi raja. Dia dipandang sepele, tetapi dengan kekuatan Tuhan dia bisa menyelamatkan Yabes Gilead dari orang Amon. Dan pada saat itu Saul sudah tidak bergetar lagi ketika ngomong soal Tuhan. Saul justru apa? Daud coba sini pakai baju perangku. Dia bersandar kepada kekuatannya sendiri. Saul bersandar pada kekuatan sendiri dan pada pengetahuannya sendiri, pengalamannya sendiri. Saul tidak lagi bersandar pada Tuhan. Kita jauh lebih mirip Saul dan kita jauh lebih mirip bangsa Israel, bukan? Justru yang kita butuhkan adalah seorang pembela seperti Daud yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita.
Tapi gini, pembela kita bukan Daud, tetapi pembela kita adalah Yesus Tuhan. Yesus Kristus. Daud merebut kemenangan atas Filistin dan kemenangannya dinikmati oleh semua orang. Yesus merebut kemenangan atas maut dan kemenangan itu bisa kita nikmati sampai saat ini. Ketika kita mengalami intimidasi, lihat apa yang dikerjakan Yesus dalam kehidupan kita. Justru dia memberikan proklamasi bahwa kita semua adalah bangsa pilihan Tuhan. Kita menjadi milik kepunyaannya. Daud menyelesaikan kemenangannya secara tuntas. Bukan hanya umbannya masuk ke dahi Goliat, tetapi dia ambil pedangnya Goliat dan dia pancung kepala Goliat. Itu membuktikan bahwa Goliat gak akan bangkit lagi. Hei, coba lihat, kita sudah menang. Dia gak mungkin bangkit lagi. Maju semuanya. Dan bangsa Israel semuanya maju. Kita pun mengalami seperti itu. Yesus melakukan bahkan lebih hebat dari Daud. Yang selama ini pedang yang menakut-nakuti bangsa Israel. Yang mendatangkan maut pada bangsa Israel. Yang mendatangkan intimidasi bagi bangsa Israel. Dia ambil dan dipotongkan kepada Goliat. Kristus, upah dosa adalah maut. Kristus ambil maut itu. Dia telan. Dia mengalami kematian 3 hari. Tetapi dia pancung maut itu. Pada hari yang ketiga. Dia bangkit. Dan dia menyatakan bahwa maut tidak lagi berkuasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berkata, hai maut di mana sengatmu. Tidak ada lagi yang bisa berkuasa di dalam kehidupan kita. Karena maut, hal yang terbesar mengintimidasi kita. Sudah Tuhan Yesus ambil. This is our ground one. Yesus harus mati di atas kayu salib. Supaya tidak ada lagi intimidasi yang membunuh kita. Yesus harus bangkit supaya di dalam dia kita bisa proklamasikan kemenangan kita. Dimanapun kita berada, kita tidak akan mati bersama Tuhan. Hidupnya nyata dalam kehidupan kita. Sangat maut sudah tidak berkuasa di dalam kehidupan kita. Kalau saudara kita bersama-sama sudah mengerti tentang hal ini, kita memiliki sebuah konsep yang lain. Konsep yang berbeda dari ayat ini, saudara. Kita sama-sama, saya undang saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Dan kita sama-sama baca ayat ini. Ayat ini adalah ayat yang umum, yang sering kita pakai. Kemenangan yang akan kita dinyatakan oleh ayat ini. Bukan karena kita jadi lebih hebat. Bukan karena kita akan jadi juara, bukan. Tapi apa yang Kristus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita baca. Roma 8 ayat 37 sampai 39. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, intimidasi akan mengikuti kita terus. Tetapi percayalah, kasih Tuhan juga El Clasico dalam kehidupan kita. Ada dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan selalu baru setiap hari. Pikirkan itu, renungkan itu, hiduplah di dalamnya. Dan proklamasikan bahwa Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada pengharapan di dalam Kristus. Ada pengharapan di dalam Kristus. Ada pemulihan di dalam Kristus. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. That could not hold you, no filter before you. You silence the bones of sin and rain. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You had no rival, you had no equal. Now and forever
Selalu ada pengharapan di dalam namanya. Pengharapan yang teguh, yang tidak pernah tergoyahkan. Jangan hidup di dalam intimidasi. Hiduplah sebagai orang yang selalu memproklamasikan kemenangan kita. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Yesus yang jamin kemenangan kita. Hari ini, seberapa banyak saudara yang mengalami putus asa? Saudara hilang jalan, saudara mengalami jalan buntu dalam kehidupanmu, dan saudara mulai masuk di dalam keadaan di mana menyalahkan kondisi di sekitar. Saudara merasa bahwa hidup ini tidak adil dalam kehidupanmu. Apa aku kurang ya sama Tuhan? Saudara mulai perhitungan sama Tuhan. Atau mungkin saudara sudah melakukan banyak hal, tapi kok hidupku kok seperti ini justru ya. Aku sudah pelayanan, aku sudah memberikan banyak hal dalam kehidupan ini. Tapi kok hidupku seperti ini? Hidupku penuh dengan intimidasi, bahkan tidak ada satu hal yang baik terjadi dalam kehidupanmu. Let me tell you, apa yang Tuhan kerjakan itu jauh melebihi apa yang pernah kita pikirkan. Dia menyelesaikan sampai ke akar-akarnya. Dia menyelesaikan permasalahan kita yang paling akut. Di atas salib dia mengalami kematian yang luar biasa. Hari ini siapapun engkau, semuanya tutup mata, semuanya tundukkan kepala. Siapapun engkau yang mengalami putus asa, yang mengalami kegundahan, mengalami tekanan yang begitu sangat. Dan kau memerlukan kekuatan dari Tuhan. Dan hari ini kau berkata, ini aku Tuhan, aku butuh kekuatanmu. Kiranya kemenanganmu nyata dalam hidupku. Siapapun saudara, saudara bisa angkat tangan. Saya mau berdoa buat saudara. Haleluya. Aku berdoa Tuhan buat setiap putra dan putrimu di tempat ini. Mereka ada sampai hari ini bukan karena kuasa dan kegagahan mereka. Mereka ada sampai hari ini. Itu bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka penuh dengan pengetahuan dan penuh dengan pengalaman. Tetapi mereka ada sampai hari ini karena anugerah-Mu. Hari ini aku berdoa kiranya anugerah-Mu itu benar-benar nyata dalam kehidupan mereka. Anugerah-Mu yang menopang kehidupan mereka. Anugerah-Mu yang memberikan mereka kekuatan. Anugerah-Mu yang memberikan mereka hikmat. Dan biarkan hati mereka benar-benar Kau sucikan lebih lagi Tuhan. Hati mereka Kau benar-benar kalibrasi dan nyatakan bahwa Engkaulah pengharapan yang sungguh di dalam kehidupan mereka. Pengharapan yang tidak pernah layu, pengharapan yang tidak pernah runtuh di dalam kehidupan mereka Tuhan. Nyatakan itu pribadi-Mu yang begitu kuat, pribadi-Mu yang begitu kuasa. Dan biarlah mereka bisa menggantikan semuanya. Biar Engkau yang benar-benar berkuasa penuh di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah karya keselamatan-Mu itu yang menjadi dasar kehidupan mereka. Mereka tidak bermegah lagi kepada pengetahuan. Mereka tidak bermegah lagi kepada pengertian mereka. Tetapi mereka bermegah kepada salib dan kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih buat semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kita sama-sama memperingati korban Kristus yang luar biasa. Melalui korban Kristus yang luar biasa inilah kita jadi menang saudara. Dia pembela yang agung di dalam kehidupan kita. Melalui namanya kita diselamatkan. Dia kemenangan kita yang sesungguhnya. Berapa banyak saudara yang masih belum mendapatkan roti dan anggur, saudara bisa angkat tangan. Angkat tangan, tetap angkat tangan saudara sampai teman-teman asyir yang akan melayani saudara. Tetap angkat tangan, tetap angkat tangan. Haleluya. Terima kasih rekan-rekan asyir. Mari kita sama-sama angkat roti di atas tangan kanan kita. Tangan kanan kita. Ini jaminan keselamatan kita, ini jaminan kekuatan kita. Sekalipun 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Tolongan kita, pengharapan kita hanya Yesus Kristus. Jangkar kita yang pada malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan dia mengucapkan syukur dan dia memecah-pecahkan. Yesus berkata, inilah tubuhku yang sudah dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Melalui tubuhnya yang dipecahkan, kita mendapatkan kekuatan yang utuh dari Allah. Kita mendapatkan pengharapan yang utuh di dalam dia. Kita tidak pernah ditinggalkan. Penyertaannya, pemeliharaannya utuh di dalam kehidupan kita.
Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama angkat cawan yang berisi anggur. Setelah itu dia mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, adalah darahku, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan untuk kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kamu. Darahnya dicurahkan supaya kita dilepaskan dari setiap ikatan dosa. Dilepaskan dari setiap intimidasi yang meruntuhkan kehidupan kita. Sehingga melalui darahnya kita bisa menjadi proklamator dimanapun kita berada. Proklamasi kemerdekaan kita di dalam nama Yesus. Itu nyata dalam kehidupan kita. Bukankah anggur yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat karyamu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Biarkan itu benar-benar termeterai dalam hati kami. Kami berjalan bukan dengan kekuatan kami, tapi kami berjalan dengan penuh keyakinan Allah yang Maha Kuasa nyata dalam kehidupan kami. Memiliki kehidupan kami, berkuasa penuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu terus menerjemahkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Royals, God bless you all. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi saudara-saudara. Oke, sekarang kita akan masuk dalam sesi persembahan. Mungkin saudara-saudara yang masih belum mendapatkan amplop persembahan bisa angkat tangan. Nanti teman-teman asyir akan membantu. Oke ya, oke. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapak, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang hidup kami. Kiranya persembahan kami ini akan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya persembahan kami ini juga datang dari hati kami, sehingga bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua ini untuk menyenangkan hati-Mu saja. Pakai persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Oke, sambil persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Mungkin ada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir, bisa lambaikan tangan. Oke, semua adalah jemaat yang setia ya. Apabila ada saudara-saudara yang belum tertanam di gereja lain, bisa sama-sama beribadah dengan kita di sini. Kemudian next week preacher kita akan dilayani oleh Senior Pastor Rock Royal Surabaya, yaitu Pastor Daniel Yanuar Tanujaya. Oke. Pastikan minggu depan saudara juga hadir, kita akan sama-sama beribadah di minggu depan. Oke, pengumuman berikutnya yaitu kita ada quick words. Jadi quick words ini kita akan live di Instagram setiap hari Rabu jam 12 siang. Nanti tanggal 3 Mei kita akan diberkati oleh saudara kita, Ko Dodi Sujanto. Mana Ko Dodi? Oke. Ya, nanti di sana kita bisa mendengarkan sharing dan firman ya. Kita sama-sama dikuatkan. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @royals.surabaya. Jadi kalau mau lihat quick words, teman-teman atau saudara bisa pastikan harus follow dulu ya akun Instagram kita. Oke, kemudian pengumuman berikutnya adalah kita ada Royal Prayer Meeting yang diadakan di hari Sabtu jam 1 siang. Jadi tempatnya di Chapel Room lantai 2. Saudara-saudara yang punya pokok doa atau prayer request atau yang mau didoakan bisa kontak di nomor WA yang sudah tersedia atau DM di Instagram kita di @royals.surabaya. Ya. Kemudian pengumuman berikutnya ada Pesach Love Concert
acara ini akan diadakan pada tanggal 9 Mei jam 6 sore di Rock Ambassador. Dengan biaya investasi sebesar 100.000. Jadi bagi saudara-saudara yang berminat bisa datang. Kemudian kalau memang ada pertanyaan bisa menghubungi kontak person yang sudah tersedia. Kemudian pengumuman berikutnya, ini yang paling menarik ini. Minggu depan kita ada acara Royal Potluck. Tepuk tangannya dulu dong. Di mana minggu depan saudara bisa membawa makanan atau snack ya kurang lebih senilai 50.000. Dan saya kasih catatan penting, ini tidak bersifat wajib. Jadi kalau saudara-saudara tergerak, ingin mau membawa dan menjadi berkat untuk orang lain, saudara bisa membawa makanan atau snack kurang lebih senilai 50.000. Dan nantinya setelah ibadah kita akan menikmati bersama-sama jamuan snack tersebut. Sambil kita bisa berfellowship bersama setelah acara ibadah. Oke, yang terakhir ya sebelum kita tutup dengan doa berkat, mari kita dengarkan sama-sama suara gembala. Shalom warga kerajaan, salah satu yang paling berbahaya dalam abad yang ini dan bahkan mulai abad lalu adalah the crossless Christianity, tanpa cross. Kekristenan tanpa salib. Sebab mereka semua penderitaan saya tanggung Tuhan dan kita tinggal menikmati saja. Di dalam Yohanes pasal 21, mujizat pertama kan Yohanes 2, Yesus bekerja di sebuah rumah. Air jadi anggur, itu gambaran daripada betapa pentingnya keluarga bagi Tuhan. Tapi juga Tuhan tidak melupakan yaitu marketplace. Ya, kapal yang kosong itu penuh dengan ikan saudara ya. 153 ekor. Saya sampaikan khotbah saya dengarkan aja. 100 itu gambaran mujizat di mana Abraham yang sudah mati pucuk bisa punya anak ya. Tidak ada mustahil. Yang 50 itu tahun Yobel. Dan 50 saudaraku artinya semua yang hilang akan dikembalikan kalau tahun Yobel. Dan juga Pentakosta. 3 ilahi dan 3 juga berarti ada hari ketiga bagi kita. Tetapi Yesus berkata kepada Simon Petrus, waktu itu dipanggil Simon lagi. Ketika sudah dipulihkan dia kembali jadi Petrus, jadi Kefa. Sesungguhnya ya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja yang engkau kendaki. Engkau, kamu. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua ataupun dewasa, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Dengan demikian dinyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, dalam Yohanes 21 menarik sekali. Ketika Yesus berkata, come and dine. Mari dan makanlah semua suka. Tapi kemudian dia memisahkan Simon Petrus yang berkata, feed my lamb, come and serve. Datanglah dan melayani bersama dengan aku. Tapi yang terakhir ini, come and die with me. Follow me, kata Yesus. Saudara harus tahu bahwa Yesus menunjukkan betul-betul dia ilahi. Bukan cuma dalam kebangkitan, tapi dari cara bicaranya. Tidak ada manusia berkata amin, amin ada di depan. Sesungguhnya itu adalah amin 2 kali. Verily, verily. Bahasa aslinya amin, amin. Semua manusia katakan amin itu pernyataan Tuhan sesungguhnya demikian. Di belakang. Tapi dia bicara di depan dan benar-benar Petrus mati, saudaraku. Ketika dia mengabarkan Injil sampai ke Rom, saudara. Tentunya bukan sampai ke Rom, dia dibawa ke Rom. Disalibkan kepala di bawah, kaki di atas. Yakobus, saudara Yohanes dipancung, saudara. Yohanes ketika saudaraku dimasukkan dalam kuali isinya minyak mendidih. Tapi dia nggak mati. Sebab Tuhan berkata, kalau aku mau hidup sampai, dia hidup sampai aku datang itu bukan urusanmu. Hanya satu urusanmu, follow me. Buat setiap Anda. Nggak usah kepo, nggak usah ngurusin orang lain. Ya nanti Pak Arifin jadi bagaimana, nggak usah. Urus dirimu sendiri, jaga diri aja susah. Karena itu kita harus ingat, jangan percaya dengan the crossless Christianity. Yesus berkata sangkal diri, mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap dunia. Ya, sebab ketika kita dibaptiskan itu kan itu penguburan.
Kita mau mulai dengan mati bagi dunia dan hidup bagi Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Tapi yang terakhir, come and die. Renungkan itu. Hiduplah di dalamnya berkemenangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Sama-sama bangkit berdiri Royals. Haleluya. Ini adalah minggu terakhir di bulan April. Saya ingin mendoakan buat saudara-saudara yang berulang tahun di bulan April. Ada yang ulang tahun di bulan April, saudara bisa angkat tangan. Dan ada yang mungkin merayakan anniversary di bulan April. Saudara bisa angkat tangan, pegang pasangannya. Saya akan berdoa. Di tempat aja saudara. Ada yang bulan April ulang tahunnya bisa angkat tangan. Oh anniversary, ada yang anniversary, Ryan, happy birthday. Oke, sama-sama yang ulang tahun, yang merayakan anniversary bisa angkat tangan dan kita akan berdoa sama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami melihat kasih setiamu nyata dalam kehidupan putra dan putrimu ini Tuhan. Kami berdoa kiranya kasih setiamu itu tidak henti-hentinya nyata dalam kehidupan mereka. Hikmatmu menuntun langkah kehidupan mereka. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan putra dan putrimu ini Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap pasangan yang merayakan anniversary di bulan ini. Kami percaya anggur pernikahan tidak pernah habis dalam kehidupan mereka. Bahkan semakin hari semakin manis. Kristus semakin nyata. Kasih mereka bertumbuh Tuhan. Saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan namamu dipermuliakan melalui kehidupan pernikahan putra dan putrimu ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya berkat-Mu limpah dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang menang karena Engkau yang sudah memberikan kemenangan itu pada kami Tuhan. Royals, sama-sama angkat kedua tangan-Mu. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Kemanapun Engkau pergi, Tuhan buat berhasil setiap pekerjaan tanganmu. Bukan karena Engkau hebat, bukan karena kuat dan gagahmu, tetapi karena Allah yang maha kudus, maha perkasa itu nyata di dalam kehidupanmu. Hikmatnya menuntun Engkau ke dalam kebenarannya. Hikmatnya menuntun Engkau untuk hidup di dalam kekudusannya. Dan setiap orang akan memegang jubahmu dan berkata, aku akan menyembah kepada Allah yang kau sembah. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all.